Halo teman-teman, hari ini kita akan mencoba uji temperatur suhu untuk energi berada. Tujuan uji mengetahui pengaruh temperatur terhadap aktivitas enzim amilase dalam menguraikan pati. Yang pertama ada tabung reaksi, alat tabung reaksi, plat tetes, pipet tetes, termometer tes, plus ukur plus pH, alat rasa, serta Lalu untuk bahannya ada larutan iodin, larutan pati, larutan amilase, larutan nanas. Lihat dulu untuk penulisannya. Langkah-langkah kerja uji enzim untuk pengaruh temperatur suhu. Yang pertama, siapkan 3 tabung reaksi berisi 4 ml larutan pati 2%. Untuk tabung 1, 2, dan 3. Siapkan 3 tabung reaksi berisi 4 ml larutan amilase untuk tabung 4, 5, dan 6. Yang ketiga, tempatkan pasangan tabung pada perlakuan suhu berbeda yakni tabung 1 dan 4 pada suhu tinggi yakni pemanasan. Tabung 2 dan 5 pada suhu 37 derajat Celcius. Tabung 3 dan 6 pada suhu rendah yakni direndam pada air es. Langkah kerja yang keempat yakni pertahankan perlakuan suhu selama 10 menit. Yang kelima, campurkan tabung 1 dengan tabung 4, tabung 2 dengan 5, dan tabung 3 dengan 6. Lalu homogenkan setiap campurannya. Langkah yang ketujuh yakni inkubasi kembali sesuai suhu perlakuan selama 10 menit. Kedelapan, ambil 4 tetes larutan dari masing-masing tabung ke spotting plate atau plat tetes. Langkah selanjutnya yakni tambahkan 1 tetes larutan iodin pada setiap sampel. Yang terakhir, amati dan catat perubahan warna yang terjadi pada LKM. Penjelasan hasil pengamatan. Pada perlakuan suhu tinggi, larutan yang awalnya berwarna putih keruh berubah warna menjadi biru kehitaman setelah ditambahkan larutan iodin. Perubahan warna ini menunjukkan hasil positif yang menandakan bahwa kandungan pati di dalam larutan tersebut masih sangat banyak. Hal ini umumnya terjadi karena enzim mengalami kerusakan denaturasi akibat panas, sehingga tidak mampu memecah pati. Kemudian, perlakuan suhu 37 derajat Celcius. Pada perlakuan suhu 37 derajat Celcius, larutan yang sebelumnya berwarna putih keruh berubah menjadi coklat kekuningan setelah ditetesi iodin. Ini menunjukkan hasil negatif, yang berarti pati di dalam larutan tersebut sudah habis terurai. Suhu 37 derajat Celcius merupakan suhu optimal yang menyerupai suhu tubuh manusia, sehingga enzim dapat bekerja secara maksimal untuk memecah seluruh pati yang ada. Yang terakhir adalah perlakuan suhu rendah. Pada perlakuan suhu rendah, larutan putih keruh tersebut berubah warna menjadi ungu setelah diberikan oleh iodin. Hasil ini menandakan respon positif pada larutan. Pada suhu yang sangat rendah, enzim tidak rusak tetapi menjadi tidak aktif, sehingga proses pemecahan pati berjalan sangat lambat atau tidak sempurna. Pada percobaan bromelain menggunakan marshmallow, perlakuan water bath menunjukkan aktivitas enzim paling tinggi sehingga marshmallow paling banyak melunak karena gelatin terurai. Pada suhu dingin, penguraian berlangsung lebih lambat karena aktivitas enzim menurun. Sementara pada suhu panas, bromelain mengalami denaturasi sehingga kemampuan menguraikan gelatin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi aktivitas enzim bromelain. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum enzim yaitu yang pertama, temperatur berpengaruh terhadap aktivitas enzim amilase. Kedua, aktivitas enzim paling optimal pada suhu 37 derajat Celcius. Nomor 3, pada suhu rendah kerja enzim berlangsung lebih lambat sehingga sebagian pati masih tersisa. Kemudian yang nomor 4, pada suhu tinggi enzim dapat mengalami denaturasi sehingga kemampuan menguraikan pati menurun. Yang terakhir,
Semakin mendekati suhu optimum, semakin efektif enzim menghidrolisis pati.